Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Febiliasari dari kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin, mata pelajaran biologi. Proses pembentukan urin pada manusia. Proses pembentukan urin adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Urin terbentuk dari hasil sisa metabolisme tubuh yang diekskresikan oleh ginjal. Di dalam urin terkandung zat-zat yang tidak dapat diproses dan dicerna kembali. Proses pembentukan urin pada manusia terjadi di dalam ginjal dan melalui beberapa tahapan yang akan dibahas secara lengkap sebagai berikut. Yang pertama, ginjal dan bagian-bagiannya. Pada manusia, terdapat sepasang ginjal yang berfungsi sebagai tempat penyaring darah dan membentuk urin. Berikut adalah sebagai gambarnya. Secara umum, ginjal manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu korteks ginjal bagian luar, medula ginjal bagian tengah, dan pelvis ginjal bagian dalam. Sedangkan, bagian ginjal yang digunakan untuk proses pembentukan urin berada pada medula. Adapun proses pembentukan urin pada manusia melalui 3 proses, yaitu 1. Proses filtrasi atau penyaringan. 2. Proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan 3. Proses augmentasi atau pengeluaran zat. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi terjadi di bagian Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Ini adalah gambarnya. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian, hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Penyerapan dilakukan pada bagian tubulus contortus proximal. Zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, Na+, K+, Cl-, HCO3-, Ca2+, dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder tersebut akan masuk ke lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle, urin sekunder akan mengalami osmosis air, sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Dan yang ketiga adalah proses augmentasi atau pengendapan. Tahap ketiga proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan, yang mana urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal. Pada proses ini, terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein,
dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Adapun warna urin yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Hasil akhir dari proses pembentukan urin adalah urin dengan warna bening karena mengandung 96% air, 2% urea, dan 2% hasil metabolisme lainnya, atau zat warna empedu, warna kuning pada urin, dan vitamin. Ini adalah warna urin yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kesehatan seseorang. Hal ini disebabkan karena saat tubuh memproses makanan atau membuang racun, seperti mineral tertentu atau bahan kimia, akan terlihat dalam urin, terutama jika sedang mengonsumsi obat-obatan.